Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingatkan kembali untuk setiap paginya kalian harus absen. Kemudian yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah peralatan tulisnya, kemudian buku tulisnya, kemudian buku paketnya. Silakan dibuka halaman 160. Anakku sekalian, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang ekonomi kreatif. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah supaya kalian dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan 14 lingkup industri kreatif. Tentunya kalian masih ingat di kelas 7 ada materi tentang kreativitas. Apa itu kreativitas? Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi kalau kalian menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya, itu berarti dikatakan kreativitas. Kemudian, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jadi kalau kalian lihat, wirausahawan itu bisa membuka lapangan pekerjaan dan nantinya bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Contoh dari ekonomi kreatif kalau dilihat di sini ada gambar-gambar ini, kemudian ada kalung-kalung ini. Nah, ini ada beberapa macam contohnya, bentuk-bentuknya dan kegunaannya yang berbeda-beda. Kemudian kalung-kalung ini, nah ini adalah contoh dari ekonomi kreatif. Kemudian 14 lingkup industri kreatif. Yang pertama adalah periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Jadi periklanan ini merupakan contoh lingkup industri kreatif. Jadi bisa ditayangkan kreativitas kalian dalam membuat desain dalam periklanan. Kemudian yang kedua ada arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya arsitektur taman, kemudian perencanaan kota, perencanaan biaya. Nah, ini bisa secara mikro atau secara makro. Kemudian yang ketiga ada pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, serta memiliki estetika seni. Nah, contohnya di sini ada lukisan. Nah, ini yang mempunyai nilai estetika sangat tinggi. Kemudian ada barang-barang antik, barang-barang kuno yang biasa didapatkan di galeri ataupun di internet dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada kerajinan atau craft. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi yang dibuat oleh pengrajin. Anakku sekalian, Indonesia itu mempunyai banyak sekali penduduk. Kemudian punya sekali banyak keanekaragaman budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai modal untuk menciptakan ekonomi kreatif. Di antaranya ini, nah ini adalah salah satu bahan bakunya yang didapat dari daerah. Kemudian dijadikan seperti ini produk-produk dari pengrajin. Kemudian yang kelima adalah desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan desain produk, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan. Terkadang ada memang konsumen itu yang tertarik karena pengemasan suatu produk yang bagus. Kemudian yang keenam ada fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, aksesoris, produksi pakaian mode, serta konsultasi lini produk berikut distribusi produk fashionnya. Jadi fashion yang sekarang lagi digemari itu seperti apa, kemudian aksesoris yang lagi tren itu seperti apa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu adalah
fashion. Kemudian yang berikutnya adalah video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produk video, film, jasa, fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Jadi bisa menampilkan film-film yang memberikan edukasi pada kita semua. Yang kedelapan adalah permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer, video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Jadi kalau misalnya kalian itu bermain game, nah dilihat-lihat yang edukasi itu yang seperti apa. Kemudian yang kesembilan ada kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, pertunjukan, distribusi, dan rekaman. Kemudian 10 ada seni pertunjukan atau showbiz, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertunjukan. Jadi di sini ada balet, kemudian ada tari remong, kemudian ada pementasan wayang kulit, nah itu adalah seni pertunjukan. Kemudian yang berikutnya adalah penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penerbitan buku, koran, majalah, dan majalah. Jadi di sini ditampilkan beberapa majalah, baik untuk anak-anak, untuk remaja, maupun untuk orang dewasa. Yang ke-12 adalah layanan komputer dan piranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa, komputer, pengolahan data, desain prasarana, piranti lunak, dan piranti keras. Kemudian yang 13 adalah televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara TV, penyiaran, dan transmisi konten acara TV dan radio termasuk kegiatan stasiun relay, siaran radio dan TV. Jadi bagaimana kemasan televisi ataupun radio itu bisa untuk menarik baik pemirsa atau pendengar dari televisi dan radio. Kemudian yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan, ilmu dan teknologi termasuk jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Jadi ini adalah manajemen, konsultasi manajemen, kemudian ada penemuan-penemuan, kemudian ada riset-riset dan lain sebagainya. Aku sekalian, demikian untuk materi daring pagi hari ini. Kemudian tugas kalian adalah membuat resume dari PPT yang ada di atas tadi. Semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.